tempat jasa Soekarno kepada dunia ini bikin bangga. Membahas tentang kiprah internasional Soekarno, jujur saja belum ada satupun presiden Indonesia setelahnya yang punya pamor serupa. Ya, di luar negeri, sosok sang putra fajar ini begitu memiliki pengaruh yang kuat. Bahkan lawatan Soekarno ke sebuah negara pasti akan disambut dengan sangat meriah. Kalau sekarang, ya mungkin tetap ada, tapi takkan pernah seheboh presiden pertama. Tentang pengaruh di dunia internasional, Soekarno memang memilikinya. Apa yang dikatakannya jadi sebuah hal yang sangat dipertimbangkan. Dalam karir kepemimpinannya, setidaknya 4 kali pasangan Bung Hatta ini mengutarakan keinginannya kepada suatu negara dan benar-benar dituruti. Uniknya, apa yang menjadi titah Soekarno itu berujung pada manfaat besar tak hanya kepada negara yang bersangkutan, tapi juga orang-orang di seluruh dunia. Bagaimana kronologinya? Berikut ulasannya. Soekarno adalah sosok yang menyelamatkan Universitas Al-Azhar, Mesir. Al-Azhar bisa dibilang salah satu kampus tertua di dunia. Ia dibangun di tahun 970-an di masa dinasti Fatimiyah. Bagi Islam, keberadaan universitas ini adalah hal yang sangat penting. Dan bagi Mesir, dunia mengenal mereka salah satunya lewat kampus yang umurnya sudah lebih dari 1000 tahun ini. Namun, pernah pada tahun 1955, Presiden Mesir kala itu, Gamal Abdul Nasir, berencana ingin menutup Al-Azhar lantaran alasan politik. Hal ini tentu saja menghebohkan umat Islam seluruh dunia, tak terkecuali Bung Karno. Lalu, sejurus kemudian, Bung Karno langsung melakukan lawatan ke Mesir. Tujuannya untuk kunjungan negara, tapi misi lain Bung Karno adalah untuk menyelamatkan Al-Azhar. Seperti yang kamu tahu, hubungan kedua orang ini begitu hangat dan mesra. Gamal dikenal keras, namun berhadapan dengan Soekarno, ia bisa lebih menerima kritik. Pada pertemuannya dengan Presiden Mesir, Bung Karno pun mengatakan kenapa harus menutup Al-Azhar padahal ia ada simbol yang sudah kental dengan Mesir. Soekarno juga mengatakan jika orang Indonesia mengenal Mesir lewat universitas itu. Siapa sangka apa yang dikatakan Bung Karno ini membuat Gamal berpikir panjang dan akhirnya tidak jadi menutup Al-Azhar. Kita harus akui, seumpama Bung Karno tak langsung ke Mesir kala itu, maka universitas ini mungkin sudah tutup 61 tahun yang lalu. Masjid Biru St. Petersburg, Rusia berdiri atas prakarsa Soekarno. Hubungan Rusia dan Indonesia pernah sangat manis dulu. Di masa Bung Karno, negara satu ini bahkan sering menyuplai persenjataan serta deretan alutsista nomor wahidnya ke Indonesia. Nah, tak hanya seperti itu, Bung Karno sendiri juga berperan besar bagi Rusia, terutama untuk para Muslim di sana. Tahu kan Masjid Biru di St. Petersburg yang eksotis itu? Siapa sangka jika masjid ini sebelum dibuka kembali ternyata dipakai sebagai gudang obat-obatan dan senjata. Mengetahui ini, Soekarno pun merasa miris, lalu ia langsung mendesak sejawatnya, Presiden Nikita Khrushchev, untuk membuat tempat ini kembali berfungsi sebagai tempat ibadah. Tanpa perlu membantah apapun, sang presiden pun menuruti Soekarno. Hasilnya, sampai hari ini masjid dengan ornamen sangat cantik itu tetap berdiri kokoh. Kiprah Soekarno telah menemukan makam Imam Bukhari. Bagi umat Muslim, Imam Bukhari adalah sosok yang sangat penting. Beliau adalah perawi hadis yang dikenal kesahihannya. Tanpanya, mungkin umat Muslim tidak tahu banyak tentang jejak kisah Nabi Muhammad. Dan tentang Imam Bukhari, banyak yang mengatakan kalau penemuan makamnya adalah berkat jasa seorang Soekarno. Kronologinya sendiri diawali oleh desakan Soekarno kepada Presiden Rusia untuk menemukan makam ini. Pihak setempat hampir patah harapan hingga akhirnya setelah bersusah payah mereka menemukannya di Uzbekistan. Pertama ditemukan, makam Imam Bukhari sangat tidak terawat. Namun semenjak itu hingga kini keadaannya sudah jauh berubah. Makam ini sekarang jadi tempat ziarah populer umat Muslim di seluruh dunia. Jasa Soekarno di tandusnya Arafah.
Padang Arafah dulunya memang hanya berupa gurun tandus yang panasnya sangat menyengat. Namun, jika pernah mengunjunginya, kini tempat tersebut dipenuhi oleh banyak pohon. Sehingga suasana yang awalnya panas jadi lebih sejuk dan nyaman. Percaya atau tidak, hal tersebut sebenarnya adalah karena jasa seorang Soekarno. Ide tersebut dicetuskan lantaran ketika sedang berhaji, Bung Karno merasa kepanasan di Arafah. Hingga akhirnya ia mengusulkan untuk menanami pohon-pohon di sekitar tempat tersebut. Para petinggi Arab biasanya keras dan teguh pendirian, namun ketika yang mengatakannya adalah seorang Soekarno, mereka pun menuruti. Hingga hari ini, pohon-pohon Soekarno itu pun tumbuh subur dan meluas merindangi Arafah. Siapa sangka jika seorang Soekarno juga punya jasa yang besar di dunia internasional. Bahkan secara khusus juga berjasa bagi umat muslim dunia. Hal ini pun jadi bukti lagi tentang kehebatan sang putra fajar. Bayangkan, seandainya Bung Karno tidak melakukan inisiatif tersebut, mungkin banyak hal yang berbeda. Bangga dengan sosok satu ini. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.